I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out.
mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so. Terhempas karena mencintai.
Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Arahkan hati dan kita beribadah kepada Tuhan. Di 4.000 lilin kami bawa kehidupan kami. Kami bawa seluruh pergumulan kehidupan ini. Engkau Allah, Yesus Tuhan, yang mati di salib, tetapi yang hari ini bangkit. Kebangkitan-Mu kami rayakan Tuhan, sebagai tanda akan cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Maka seluruh ibadah ini, ibadah perayaan Paskah, lingkungan Aimas, dari awal hingga pada akhirnya, menjadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Paskah, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Damai sejahtera menyertai sekalian kita.
Jemaat kekasih Kristus dipersilakan duduk kembali. Melakukan ini semua hanya untuk lihat dia dipukul, dia dicambuk. Tuhan setrika beta ini cuma manusia biasa. Beta sabar Tuhan, beta semelayan di hadapanmu, tapi Tuhan sing pernah tutup mata. Doa
kita sabar kita sembahyang di hadapan-Mu, tapi Tuhan sih pernah tutup mata. Tuhan, apa beta jua setiap dosa dalam hidup beta, beta mau berubah jadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan, ini beta pun berubah. Tuhan, ini beta pun berubah. Tuhan, apa beta jua setiap dosa dalam hidup beta, beta mau berubah jadi pelayan-Mu yang setia. Ya Tuhan, ini beta pun berubah. Ya Tuhan, ini beta pun berubah. Ya Tuhan, dengan beta pun berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan anak-anak kekasih-kekasih Kristus. Kini saatnya kita akan mendengarkan berita sukacita pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan bagi sekalian kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 56 bagian B sampai Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Sekali lagi, bagian firman Tuhan bagi sekalian kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 56 bagian B sampai Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea,
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Shalom. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, masa raya penderitaan Kristus telah kita lewati 7 minggu berturut-turut, dan sampai pada puncaknya Jumat Agung kita melihat, kita mengamati, tetapi juga di postingan-postingan kita ada banyak sekali yang kita perlihatkan, kita dengar tentang Yesus dengan segala penderitaannya. Ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang takut lihat. Karena itu begitu banyak postingan yang mengerikan, yang sadis tentang penderitaan Kristus. Sampai kepada salib, puncak daripada penderitaan itu. Dan ternyata saudara, kita menemukan bahwa sampai pada penderitaan itu ada kematian. Kematian yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam penderitaan itu ada banyak yang menangis tentang dia. Tetapi Yesus bilang, tangisilah dirimu. Halo, Bapak Ibu, saudara-saudari. Halo. Ada yang menangis kah? Yesus bilang, tangisi dirimu. Kenapa? Kita menangis kepada Yesus, tetapi Yesus menunjukkan tentang kemenangannya. Artinya apa yang dia buat itu benar. Baru kita tangisi diri sendiri karena hukuman, karena kebinasaan yang menimpa kita. Karena lihat Kristus berlumuran darah, menangis karena kita berdosa. Disampaikan kepada kita sekalian, tetapi pagi-pagi benar. Bagian ini bilang tentang benar bagi pada minggu pertama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, ada 3 hal yang kita bicarakan di sini. Dari catatan Alkitab yang kita baca, kita menemukan fakta sejarah bangkit. Mengapa kamu mencari dia yang telah bangkit dari antara orang mati? Itu adalah fakta sejarah sampai hari ini. Kristus, fakta sejarah itu membuktikan benar-benar Yesus bangkit dari kubur dan murid-murid. Tradisi Yahudi itu dalam status masyarakat, mereka Petrus dan teman-temannya meyakini tentang pemberitaan. Petrus bersama murid-murid yang lain segera ke kubur untuk melihat. Berarti saudara, yang membuktikan tentang apakah ada benda yang membuktikan identitas kita. Dan karena itu kebangkitan Kristus itu adalah, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah fakta iman.
Amin. Kalau di tengah-tengah dunia ini kita bicara dia mati dan kenyataan umat. Semangat Tuhan Yesus kasih. Kalau bukan Dia, kita bukan apa-apa. Tepuk tanganmu. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Sang penerus juru selamat dunia. Sama-sama katakan. Bahwa Yesus Sang Raja, oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja, mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu, tolong semua tolong lihat diri, coba tangan dan bilang sebab Dia telah hidup. Pegang tangan kanan, bilang stop. Susamanya penyembuhan menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Diberkatilah setiap orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, sambil persembahan kita dipersembahkan bagi Tuhan. Kesempatan kesaksian pujian dari Jemaat GKI Immanuel Malawili untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan pujian dari Jemaat GKI Immanuel Malawili untuk memuliakan nama Tuhan. Dari Tuhan
dari Jemaat Immanuel Malawi. Tuhan memberkati kita sekalian dengan puji-pujian yang telah disaksikan, dan marilah kita menundukkan hati kita untuk berdoa dalam doa syafaat. Hari kemenangan telah tiba bagi kami sekalian. Kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami boleh mengalami peristiwa ajaib yang telah Tuhan buat kepada kami. Pertanda hari ini kami sama-sama mengalami persekutuan yang beribadah, mengenang semua kasih karunia Tuhan, mengenang semua yang telah Tuhan anugerahkan dalam karya keselamatan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil peran aktif suksesnya perayaan Paskah 2024. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa kami bersama-sama untuk Gelasis Malamoi, tempat di mana kami semua ada dan bernaung di bawah panji gereja ini. Bersama-sama kami semua dituntun, diarahkan, dibimbing dalam organisasi gereja ini sampai kepada tingkat sinode. Berdoa persembahan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita memuji Tuhan bersama. Saya jemput sekalian kita berdiri dengan pujian bangkit serukan nama Yesus. Para pelayan firman disilakan untuk mengambil tempat di atas panggung, dan kita hendak melepaskan berkat untuk jemaat sekalian. Dan kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan jemaat kita dalam menapaki semua pelayanan kita lagi. Kita akan menerima berkat Tuhan bersama di saat ini sebagai jawaban daripada pelayanan iman kita dalam ibadah ini. Marilah terima berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai dan memberkati sekalian kita dari saat ini sampai selama-lamanya.
Saudara Daud Lawrence, dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang hadir pada ibadah perayaan Paskah di hari ini. Yang terhormat Ketua Sinode atau yang diwakili oleh BPA Wilayah 7, yang saya hormati Ketua Klasis dan Badan Pekerja Klasis, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Seklasis Malamoy, yang saya hormati para guru jemaat, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis, yang saya hormati pemerintah daerah Kabupaten Sorong, yang saya hormati pimpinan Yon Sipur, yang saya hormati pimpinan Polres Sorong, yang saya hormati semua jemaat di lingkungan AIMAS Klasis Malamoy yang hadir pada saat ini. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sumber dana yaitu usaha-usaha panitia serta bantuan proposal. Total penerimaan Rp109.004.082. Total pengeluaran Rp109.004.082. Saldo 0. Kegiatan panitia menyongsong Paskah. Untuk menyongsong Paskah tahun 2024, panitia Paskah membuat lomba Taman Paskah yang diikuti oleh 13 jemaat dari 22 jemaat di lingkungan AIMAS. Dan untuk penyampaian dari lomba Taman Paskah yang kita panitia Paskah buat, ketika kalau jemaat semua melihat ke sana ada Bukit Golgota berdampingan dengan pohon Natal. Ini saya melihat dan saya mengingat kutipan dari Ibu Sekretaris Klasis. Mohon izin Ibu, waktu itu kita penilaian Paskah di Evata Maria Pantai, Ibu menyatakan seperti begini: Bethlehem tidak akan ada tanpa Golgota. Itu kalimat yang luar biasa. Dan saya juga menyampaikan bahwa kita jemaat Solofida yang merayakan Paskah di saat ini, kita selalu diberi suatu motivasi dari Ketua Majelis Jemaat kita bahwa walaupun jemaat kita adalah jemaat dengan berdinding somel, tapi kita punya kualitas jemaat dengan pelayanan itu punya kualitas yang tinggi. Justru itu malam ini kita menjalankan pelayanan ini dengan segala baik, itu untuk kemuliaan dan kebenaran nama Tuhan. Kami panitia Paskah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir dalam ibadah ini. Jika Bapak Ibu jemaat dan tamu undangan belum merasa puas dengan perayaan Paskah ibadah malam ini, kami mohon maaf. Akhir kata, atas nama panitia Paskah selingkungan AIMAS, jemaat GKS Solofide mengucapkan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Teruslah hidup sebagai alat kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Klasis GKI Malamoy. Kepada Bapak Pendeta Demianus Osok STH dipersilakan. Shalom. Shalom. Lawabok. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang di sebelah kanan saya, ada yang sudah beranjak kah? Belum? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebelah kiri saya, masihkah? Yang di depan, terima kasih. Yang kami hormati
anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 7, dengan penuh kasih kami sampaikan terima kasih boleh ada bersama dengan kami di Klasis Malamoy. Yang kami hormati pimpinan Klasis Malamoy, yang kami hormati dan kami kasihi pimpinan pemerintah Kabupaten Sorong, secara khusus Bapak Kepala Dinas Infokom yang hadir dengan penuh sukacita, yang kami hormati dan kami kasihi pimpinan TNI Polri, yang kami hormati dan kami kasihi anggota Badan Pekerja Klasis Lingkungan 3, tepuk tangan untuk Pak Pendeta Watimuri. Ini wilayah pelayanannya dengan penuh sukacita, mempersiapkannya dengan baik. Yang kami hormati ketua-ketua Majelis Jemaat dan seluruh PHMJC Lingkungan AIMAS. Yang kami hormati dan kami kasih pelayan firman pendeta guru jemaat. Yang kami hormati penatua dan semas. Yang kami hormati dan kami kasih seluruh warga jemaat. Tetapi lebih khusus yang kami hormati dan kami kasih Ketua Majelis Jemaat Sola Videus Sili bersama seluruh majelis jemaatnya, dan panitia yang telah mempersiapkan dengan baik, terinspirasi walaupun kami hanya pakai dinding somel, tapi hari ini bukan somel yang dilihat, tapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perayaan Paskah tahun 2024 hari ini di lingkungan AIMAS merupakan tanda sukacita, tanda kemenangan atas segala perkara-perkara besar yang Tuhan buat, secara khusus Kristus bangkit di hari ini bagi kita. Siapapun dan kita pun dimanapun kita berada sebagai orang-orang percaya dalam gereja ini, tetapi di dalam hidup kita bersyukur karena Kristus bangkit. Arti dari kebangkitan Yesus adalah kehidupan kekal, kehidupan abadi yang diberikan kepada manusia. Hal ini yang perlu dicatat dan diingat oleh sekalian kita. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi kita, umat manusia. Dengan demikian, ada beberapa hal penting yang perlu kita imani, kita yakini bahwa kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam Kristus karena terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Hal yang berikut, percaya kebangkitan Kristus menjadi nyata bahwa pemberitaannya tidak sia-sia yang disampaikan di dalam Injil. Kebangkitan Kristus juga menjadi tanda bahwa kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Dengan demikian, kebangkitan Kristus membawa kita untuk mengalami sebuah transformasi hidup yang baru, bukan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru, karena kita mengalami pembaharuan di dalam kebangkitan Kristus. Dengan demikian, kebangkitan hari ini, perayaan hari ini memotivasi kita, memberdayakan kita selaku warga gereja untuk hidup dan melakukan segala yang difirmankan di dalam hidup kita. Tetapi juga lewat kebangkitan hari ini membawa kita untuk mengalami sebuah fase baru, pandangan baru untuk hidup bersama sebagai warga negara, warga masyarakat, warga gereja, untuk hidup di dalam kebersamaan. Karena Kristus bangkit bukan untuk kita yang Kristen saja. Amin. Kristus bangkit bahwa apa yang kita percaya dan apa yang kita yakini hari ini
itu menjadi nyata dan benar. Dan yang terakhir, dengan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan, diberdayakan, sebagaimana tema tahun GKI di Tanah Papua, tahun pemberdayaan, memampukan setiap kita untuk diberdayakan dan memberdayakan orang lain. Hidup sebagai alat kebenarannya. Dengan demikian kebangkitan Yesus memberikan perubahan di dalam seluruh hidup kita. Bapak dan Ibu saudaraku, jemaat selingkungan AIMAS yang diberkati Tuhan hari ini, perayaan hari ini menjadi perayaan tanda sukacita, dan selaku Badan Pekerja Klasis kami sampaikan terima kasih, dan biarlah perayaan ini terus dinyatakan, perayaan ini terus dipelihara, karena di dalamnya kita sedang berkononia, kita sedang menyatukan hati dalam pujian dan penyembahan. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat selingkungan AIMAS yang dengan setia bersama majelis jemaat, para pendeta, guru jemaat yang setia mengarahkan jemaat untuk ada dalam kebersamaan di hari ini. Dan lebih khusus Ketua Majelis Jemaat dan seluruh panitia perayaan, terima kasih dan apresiasi sungguh bahwa kerja sama dengan kebersamaan, maka seluruh perayaan ini boleh terlaksana dengan baik. Dan akhirnya kami percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus, perayaan kebangkitan Kristus ini, kita mengalami hidup yang dimerdekakan di dalam Kristus. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan di dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus Jemaat Selingkungan AIMAS Klasis Malamoy. Tuhan memberkati. Shalom. Lawabok. Wadwe. Tuhan memberkati. Sambutan Sinode GKI di Tanah Papua yang akan dibawakan oleh BPAM Wilayah 7 kepada Bapak Penatua Nimrod Sesa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Supaya tidak mengantuk berdiri, baru sambil jabat tangan ucapkan selamat Paskah untuk samping kiri kanan saudara-saudara. Dipersilakan berdiri. Ya, selamat Paskah. Katakan Tuhan sudah bangkit. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Yang saya hormati, kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Klasis GKI Malamoy, Pak Ketua bersama dengan seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati, kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pemerintah Kabupaten Sorong, ya Pak Kadis Infokom ya hadir di sini sebagai jemaat Solafide sebenarnya. Tapi juga ada kita punya penatua yang juga adalah pejabat di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pak Yakub Karet. Terima kasih boleh hadir bersama. Yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan TNI Polri yang ada di pemerintahan Kabupaten Sorong, yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, para pelayan firman, baik pendeta, guru jemaat, guru Injil, tetapi juga penatua dan semas, ketua pelaksana harian majelis jemaat di jemaat-jemaat yang ada di lingkungan AIMAS, baik AIMAS 1 maupun AIMAS 2 dulunya yang sekarang dikenal dengan AIMAS, para pelayan firman dan juga ketua-ketua majelis jemaat yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat, seluruh warga jemaat yang ada di lingkungan AIMAS yang berkenan hadir, panitia pelaksana Paskah lingkungan AIMAS, jemaat GKI Solafide Usili yang boleh menjadi tuan dan nyonya rumah untuk menyiapkan acara
perayaan Paskah lingkungan AIMAS yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang boleh hadir bersama-sama dalam perayaan sukacita yang kita laksanakan secara bersama-sama dalam merayakan Paskah di hari ini yang saya hormati, kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anggota Badan Pekerja Klasis lingkungan 3 yang boleh mengkoordinir pelaksanaan perayaan Paskah di lingkungan AIMAS yang secara rutin tiap tahun dilaksanakan, yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan tadi dan juga sambutan arahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis, Pak Ketua Klasis, sudah mengarahkan kepada kita bagaimana pentingnya Paskah itu bagi kita. Paskah merupakan puncak dari penyelamatan Allah bagi umat manusia. Lewat Paskah inilah kita sebagai orang yang percaya kita diselamatkan. Bagian pembacaan firman Tuhan pada minggu sengsara yang ke-6 ataupun minggu sengsara yang ke-7, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, lalu Yesus berdoa begini, jika Tuhan berkenan, jika Bapa berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Nah, cawan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar minuman, tetapi cawan yang Yesus Kristus takutkan adalah murka Allah kepada manusia, dan murka itu ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak mendapat murka itu. Dan hari ini kita sebagai orang percaya, kita mau katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kami dari maut. Maut ini bukan saja kematian secara jasmani, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita, segala persoalan kita, kehidupan kita yang dulu Yesus sudah bangkit, kita tinggalkan itu dan mulai kita jalan dengan kehidupan yang baru. Mungkin kemarin kita masih baku marah kah, baku dendam kah, baku tidak suka, stop, sudah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi hilangkan itu semua. Dan mari kita jalan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita orang yang baik, tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Paskah di Klasis GKI Malamoy hari ini, selaku anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 7, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis, tetapi juga seluruh pelayan firman, pegawai organik gereja, tetapi juga para penatua dan syemasi yang selama ini memimpin jemaat-jemaat. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan, sehingga jemaat-jemaat dapat dikumpulkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, amandemen tata gereja kita tahun 2022 di Waropen, ibadah-ibadah kita, acara-acara seperti ini, perayaan-perayaan yang kita lakukan, kita maknai sebagai pesta iman. Kita maknai sebagai perayaan keselamatan kita dan pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Tadi bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, kebangkitan Kristus itu adalah fakta iman. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu betul-betul harus kita jaga. Oleh sebab itu, selaku anggota Badan Pekerja Sinode menyampaikan terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga jemaat Tuhan yang dengan setia terus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan sebagai bukti nyata bahwa pengucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati kita dalam seluruh tugas tanggung jawab kita. Nah, oleh sebab itu, Paskah hari ini mau memberikan motivasi kepada kita
mau mengingatkan kepada kita untuk mari terus kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita, itu merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita ke depan cukup besar. Tantangan kita ke depan cukup banyak. Kita akan berhadapan dengan dunia yang terbuka. Kita akan berhadapan dengan situasi-situasi, informasi-informasi yang terbuka. Hari ini warga gereja kita bisa mendapat informasi-informasi lewat HP, lewat media-media elektronik yang ada. Dan ini menjadi tantangan kita. Warga gereja kita, mereka memilih lebih baik di rumah daripada mereka datang ke gereja. Karena mungkin lewat HP mereka mendapatkan khotbah-khotbah yang baik. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menggerakkan warga gereja kita untuk datang kita beribadah. Oleh sebab itu, sekali lagi selaku anggota Badan Pekerja Sinode menyampaikan terima kasih pada semua warga jemaat yang sudah mendukung, yang sudah terlibat dalam seluruh pelayanan. Terima kasih untuk semuanya. Tetapi juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sorong yang sudah menolong, sudah membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Klasis GKI Malamohi. Kita terus berdoa agar pemerintahan kita boleh berjalan dengan baik, agar di Malamohi ini, di tempat ini, kita kenal sebagai tanah kehidupan. Semua orang datang untuk mendapat berkat di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selaku anggota Badan Pekerja Sinode, saya terus mengingatkan kita, mari kita menjaga persekutuan kita. Perbedaan itu biasa. Kita akan menghadapi situasi-situasi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melalui pemilihan umum. Dan kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Mari kita terus menjaga persekutuan kita. Sebagai warga gereja, mari kita berdoa. Kita percaya bahwa siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dengar-dengaran, dia akan berjalan dari pendapatan heran yang satu kepada pendapatan heran yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita terus ada bersama-sama berdoa agar siapapun nanti akan terpilih nanti menjadi kepala daerah, bupati Kabupaten Sorong, dia adalah yang bekerja untuk Tuhan. Dia yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewatnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di Klasis GKI Malamohi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada mengakhiri sambutan ini, selaku anggota Badan Pekerja Sinode, kami menyampaikan selamat merayakan Paskah Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kepada seluruh warga jemaat yang ada di Klasis GKI Malamohi. Kiranya dengan kebangkitan Yesus Kristus ini, kita terus maju, kita terus berubah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, lawobok. Waktu kami kembalikan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan hasil penilaian Lomba Taman Paskah. Untuk hasil penilaian Lomba Taman Paskah yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Untuk itu, saya mengundang Dewan Juri untuk maju di atas panggung. Lomba Taman Paskah lingkungan Aimas boleh naik ke panggung. Yang ikut serta di dalam lomba Taman Paskah sejumlah 13 jemaat. Kami berharap bahwa lomba ini
akan menjadi lomba tetap untuk lingkungan AIMAS. Bukan begitu? Untuk melaksanakan bagian ini. Baik, atas kepercayaan panitia, Dewan Juri yang beranggotakan 4 orang. Juri 1, Pendeta A.J. Watimuri. Juri 2, Pendeta A.T. Kipu. Juri 3, Penatua L. Mainolo SIP. Dan juri keempat, Bapak E. Kalami Esos MPA. Berdasarkan penilaian 2 hari terhadap Taman Paskah, kami Dewan Juri sepakat bahwa semua yang sudah dikerjakan itu luar biasa dan hebat. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Dipersembahkan yang terbaik untuk Taman Paskah. Kami menilai banyak kreasi yang luar biasa dan pemaknaan terhadap setiap bagian di dalam Taman Paskah yang dikerjakan sungguh luar biasa. Kami juga menilai bahwa kerjasama dari seluruh anggota jemaat sudah semakin baik. Karena itu panitia Dewan Juri berdasarkan kepercayaan panitia yang diberikan, dan setelah menghitung mengakumulasi semua jumlah nilai, maka sesuai dengan yang telah disampaikan di dalam technical meeting, hanya 3 besar dari 13 jemaat, hanya 3 besar yang terhitung sebagai juara 1, 2, dan juara 3. Baik, juara 3 lomba Taman Paskah tahun 2024 dengan total nilai 1.305. Jemaat GKI Solafide Usili sepakat kasih juara? Tidak, memang kami menilai sesuai dengan nilai dan kriteria yang ada. Iya. Terima kasih. Juara atau peringkat 2 dengan total nilai 1.325 dari jemaat GKI Maranatha Malagisa. Ya. Dari Maranatha Malagisa ada? Mari kita berikan tepuk tangan untuk Maranatha Malagisa. Terakhir, itulah yang pertama. Berdebarkah? Tidak, biasa-biasa saja. Terguncang jangan. Ya. Dengan total nilai 1.350 dari jemaat GKI Evata Maria Pantai. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk jemaat GKI Evata Maria Pantai. Berharap semua jemaat di lingkungan AIMAS tahun depan semua kita bikin 3 dan 4. Ya,
Oh, ini langsung ketua Taman Paskanya yang naik. Ya, tahun depan, panitia tahun depan harus ada juara harapan. Setuju ya? Oke. Oh iya. Baik, kami kembalikan kepada panitia untuk mengatur juara. Iya baik, untuk piala yang akan diserahkan kami mohon kesediaannya Ketua Klasis Malamoy Bapak Pendeta Dimianus Osok STH. Kepada Bapak dipersilakan. Iya. Juara 2 dari Jemaat Maranatha Malagisa. Dan juara 3 dan piagam serta uang pembinaan untuk juara 1 sebesar 3 juta rupiah. Tahun depan 30 juta. Ya. Juara 2 telah diserahkan trofi, piagam dan dana pembinaan senilai 1.500.000 rupiah. Kita berikan tepuk tangan untuk orang semua. Lingkungan Aimas bertumbuh bersama dan dipakai hidup sebagai alat kebenaran Allah. Kami kembalikan. Iya baik, panitia akan memberikan penghargaan partisipasi jemaat terbaik. Panitia telah menentukan ada 6 jemaat. Partisipasi jemaat terbaik urutan ke-6 jatuh pada jemaat GKI Evangeline Inamo. Partisipasi jemaat terbaik urutan ke-5 jatuh pada jemaat GKI Mubarak Klabinai. Partisipasi jemaat terbaik urutan ke-4 jatuh pada jemaat GKI Maranatha Malagisa. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Untuk Ketua PHMJ GKI Maranatha Malagisa, mohon sedianya pengaji depan. Partisipasi jemaat terbaik urutan ke-3 jatuh pada jemaat GKI Efata Maria Santai. Urutan kedua jatuh pada jemaat GKI Pengharapan Wakarisi. Partisipasi jemaat terbaik urutan pertama jatuh pada jemaat GKI Alpha Omega Malalengka Kabel.
God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made. Baik, mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada 6 partisipasi jemaat terbaik. Ya, untuk penyerahan piala, kami mohon kesediaannya anggota BPK 3 Profes DKI Malamoi, Bapak Pendeta Alex Yotimo SPM. Kepada Bapak dipersilakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Baik, sekali lagi untuk partisipasi terbaik kami, kita berikan kemuliaan bagi Allah. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, kami Evata Maria Pandai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perayaan Paskah kita di pagi hari ini telah selesai. Semoga berdoa kita Kristus memberkati kita.